من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir dalam majelis ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali marilah kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya semata-mata dengan rahmat, pertolongan, taufik daripada Allah kita bisa melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah yang Allah berikan, terutama anugerah agama, sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita untuk taat pada Allah. Satu harapan kita yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu daripada kitab yang menjadi pondasi dalam keilmuan Islam. Kita tahu bahwa Quran, hadis ini adalah pondasi dalil beramal di dalam agama kita. Dan untuk hadis, seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 kitab induk pokok di dalam kajian hadis yang dikenal dengan istilah kutub sittah atau sihah sittah, kitab yang 6. Sebahagian ulama bahkan sampai mengatakan sihah sittah, 6 kitab sahih. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka dari salah satu kutub sittah ini, salah satu daripada 6 kitab hadis yang menjadi induk pokok daripada keilmuan Islam ini yang salah satu yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, yaitu kita akan mendengar membaca kitab daripada Sunan At-Tirmidzi, atau juga bisa diberi nama dengan
Jami' At-Tirmidzi, yang mana memang kitab ini sebelum kita memulai sedikit kita mengetahui daripada beberapa pembahagian kitab hadis. Kenapa mungkin di antara Bapak Ibu kita semua pernah mendengar ada kitab namanya Al-Jami' As-Sahih, ada kitab Jami' Bukhari, ada pernah kita dengar nama Sunan Tirmidzi. Apa itu Jami', apa itu Sunan, kenapa dibedakan? Karena memang ada beberapa pembahagian, beberapa jenis kitab yang dikarang oleh para ulama di dalam pembahasan ilmu hadis. Ini sedikit yang mungkin menjadi muqaddimah yang perlu kita ketahui. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, Al-Jami' ini dalam istilah ilmu hadis disampaikan oleh para ulama. Satu kitab hadis itu kenapa dinamakan dengan Al-Jami'? Karena memang dalam satu kitab yang diberi nama Al-Jami', contohnya nanti Sahih Al-Bukhari, di dalam kitab itu nanti dikumpulkan paling tidak ada 8 bab atau fan ilmu, paling tidak 8 bab, 8 fan ilmu dibahas di dalamnya. Kalau kurang, maka nanti berarti kitab itu tidak termasuk bahagian daripada kitab Al-Jami'. Ya, dilihat dari sudut pandang lain baru mungkin diikutkan namanya. Apa itu 8 bab? Di antaranya Ahaditsul Aqaid, hadis-hadis tentang akidah, tauhid. Kemudian Ahaditsul Ahkam, hadis-hadis tentang hukum, pembahasan fikih. Al-Ahaditsul Riqaq, hadis tentang pembahasan pembersihan hati, zuhud, qanaah. Ahaditsu Adabul Akli Wasyurbi, hadis-hadis yang membahas tentang adab makan, adab minum, adab tidur. Wa ahaditsus safar wal qiyam wal qu'ud, hadis tentang pembahasan safar, masuk di dalamnya, berdiri, berjalan dan lain sebagainya. Al-ahadits al-muta'alliqah bit tafsir, kemudian ada juga nanti di dalamnya hadis-hadis yang berkenaan dengan tafsir. Kemudian juga Al-Jami' itu di dalamnya juga mengandung kitab pembahasan tentang tarikh wasyar, pembahasan tentang sejarah, entah itu sejarah baik awal mula penciptaan dunia, bumi, manusia, ataupun nanti sejarah yang berkaitan dengan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dari hidup beliau, lahirnya, perjalanannya, sahabatnya, orang yang ada di sekitarnya. Kemudian termasuk juga dibahas ahaditsul fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Kemudian termasuk juga di dalamnya nanti ahaditsul manaqib, hadis-hadis tentang manaqib, keistimewaan sahabat. Manaqibnya Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan sahabat lainnya. Lah ini hadis ketika paling tidak tadi mengumpulkan 8 bab ilmu yang tadi kita dengarkan. Kalau ada 8 fan pembahasan itu tadi, maka kitab itu bisa diberikan nama dengan kitab Al-Jami'. Lah contoh dalam kitab hadis yang memang membawa nama Al-Jami', 2 yang terkenal. Pertama Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' Sahih Al-Bukhari. Nah, kenapa Al-Bukhari dikatakan Al-Jami'us Sahih? Kenapa diberi nama Al-Jami'? Maka itu tadi penyebabnya. Memang di dalam kitab itu 8 pembahasan itu ada semua. Nah, di antara contohnya yang lain Al-Jami' At-Tirmidzi, kitab yang sedang kita pegang ini. Kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Kenapa At-Tirmidzi dikatakan sebagai Al-Jami'? Bahkan di kitab yang sarah saya pakai di sini tulisannya bukan Sunan, ini Al-Jami'. Jadi sebagian ulama nanti ada yang menulis Sunan Tirmidzi, ada yang memakai lebih menggunakan Al-Jami'. Al-Jami' tadi karena dalam Sunan At-Tirmidzi ini mengumpulkan 8 pembahasan keilmuan yang kita dengarkan tadi, lengkap dari awal sampai akhir, pembahasan itu semua ada.
Lah, mungkin di antara kita tidak pernah mendengar kok Sahih Muslim tidak dikatakan Al-Jami'. Karena memang Sahih Muslim itu kalaupun tadi juga di dalamnya ada ahaditsul aqaid, ada hadis tentang akidah, ada juga hadis tentang ahkam, ada juga hadis-hadis tentang pembersihan hati, ada juga hadis tentang pembahasan adab. Kitabul Fitan juga ada di dalamnya, pembahasan fitnah akhir zaman, pembahasan hadis-hadis safarnya Nabi juga ada, termasuk juga pembahasan manakib juga ada. Tapi di dalam Sahih Muslim itu tidak ada pembahasan tentang kitabut tafsir wal qiraah. Tafsir, qiraah itu nggak dibahas di dalam. Maka dia tidak termasuk kategori al-jami'. Jadi bukan kita yang asal-asal suka, saya suka masukkan sini, suka-suka saya, nggak bisa. Itu sudah ada definisinya masing-masing. Maka At-Tirmidzi ini termasuk juga dari bahagian kitab yang diberi nama dengan kitab Al-Jami'. Tapi Bapak Ibu, yang paling sering kita dengar, At-Tirmidzi ini memiliki nama dengan istilah nama Sunan At-Tirmidzi. Sunan itu dari jamaknya sunnah. Nah, kenapa kitab itu dinamakan sunan? Dalam istilah hadis ada istilah nanti namanya kitab sunan. Sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, tentu kita paling tidak sedikit tahu apa itu sunan. Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan-urutan kitab yang ada di dalam pembahasan fikih. Nah, kalau kita nggak tahu urutan kitab fikih, ya perlu dibuka lagi. Fikih itu dimulai dengan toharoh, babut toharoh, kitabut toharoh, kitab pembahasan tentang bersuci. Maka kitab-kitab sunan urutannya itu sama persis dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Dari awalnya terus akan sama sampai di pembahasan akhir. Pembahasan kitabut toharoh, bab wudu, tayamum di dalamnya, sampai nanti masuk sholat. Itu semua sesuai dengan urutan-urutan yang ada di dalam kitab fikih. Maka sunan, kalau fikih kan pembahasannya tentang fikih. Hanya saja ini kitab hadis kok urutannya fikih, maka berarti juga menunjukkan luar biasa. Yang mengarang itu tentu juga pakar dalam bidang fikih. Nah, ini Sunan At-Tirmidzi. Lebih terkenal nama ini dibanding Jami' At-Tirmidzi. Walaupun kedua-duanya juga sama-sama masyhur, boleh diberi nama Jami' At-Tirmidzi ataupun Sunan At-Tirmidzi. Kenapa dinamakan Jami'? Mengumpulkan 8 bab ilmu. Dinamakan Sunan karena mengikuti urutan daripada kitab-kitab fikih. Mau diberi nama dengan Jami', dipanggil dengan nama istilah sunan, itu bisa kedua-duanya, dan itu jangan sampai membuat kita bingung. Memang itulah adanya. Dia juga Al-Jami' dan juga sebagai kitab sunan. Dan selain daripada Sunan At-Tirmidzi, ada lagi banyak, bukan sedikit, banyak, tapi paling tidak dari kutub sittah, 6 kitab hadis yang kita sering dengar, itu yang masuk kategori daripada sunan, bukan hanya At-Tirmidzi, tetapi juga masuk di dalam kutub sittah. 6 pondasi kitab hadis itu masuk di dalamnya Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasai. Nah, ini kenapa diberi nama Sunan An-Nasai? Kenapa Abu Daud dipanggil dengan istilah kitab Sunan Abu Daud? Ibnu Majah juga Sunan Ibnu Majah. Ya memang tadi mengikuti urutan daripada urutan-urutan kitab fikih. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang mulia, kenapa kita memilih daripada Sunan At-Tirmidzi? Semua kitab itu luar biasa. Apapun daripada kitab kutub sittah itu luar biasa. Kenapa kita mengkaji kitab hadis? Ya, sebenarnya ini kita pertama harus pahami, mengkaji kutub sittah ini kerjaannya ulama. Nah, yang duduk itu ulama.
orang-orang yang sudah melewati tertib-tertib keilmuan dari mulai dasar. Kalau sekarang sudah dibuat kelas di pesantren, kelas 1, kelas 2, paling enggak 6 tahun mereka dulu duduk di madrasah, itu baru duduk dalam kajian kitab-kitab induk hadis. Nah, sekarang terlanjur kitab ini sudah dibaca di mana-mana. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Muwatta. Maka ini pun juga tentu penting. Kalau tidak, maka nanti orang-orang yang tidak pantas yang membahasnya. Kalau sudah orang-orang yang tidak pantas membahas, maka suka-suka mereka. Ini kan barang Quran hadis itu barang mentah. Quran hadis barang mentah, barang yang belum diolah. Sehingga nanti kalau tidak orang yang pakar di dalam bidangnya, koki dia bukan koki, tahu-tahu berani masak, barang mentah diolah suka-suka dia bukan koki, bukan pakar dalam masak, kira-kira apa jadinya? Kacau balau. Maka begitu juga kalau ada orang yang bukan bidangnya, Quran tidak faham, hadis pun tidak tahu, tahu-tahu dia mengolahnya, maka ini membahayakan dirinya, bahkan bukan hanya dirinya, membahayakan umat ini, akan membuat fitnah di mana-mana. Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku Quran hadis lah, dia sendiri tidak pernah baca Bukhari sampai selesai, ngakunya ustadz, tidak pernah baca Muslim sampai selesai, terus ilmunya dari mana? Maka kita pun penting untuk membaca kitab-kitab seperti ini, dibacakan oleh para alim ulama. Kelebihan Fadail Jami' At-Tirmidzi. Apa kelebihan fadilah? Kelebihan daripada Sunan At-Tirmidzi ini punya kelebihan. Kelebihannya Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Tadhkiratul Huffaz, beliau menceritakan daripada Abu Ali Mansur Ibnu Abdullah Al-Khalidi. Al-Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam kitab beliau Tadhkiratul Huffaz, apa kata Imam Adz-Dzahabi? Pengarang kitab At-Tirmidzi yaitu Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Shannaftu hadzal kitab fa'aradtuhu ala ulama'il Hijaz faradu bihi wa aradtuhu ala ulama'il Iraq faradu bihi wa aradtuhu ala ulama'i Khurasan faradu bihi wa man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam." Intaha. Jadi pengarang kitab ini, beliau tuh bukan sombong, tidak, menunjukkan, karena ini kan kumpulan hadis-hadis, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang keluar daripada khairul bariyah, sebaik-baik makhluk di permukaan bumi, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barang benda mulia, bukan karena beliau sombong, kan tidak, isinya memang mulia. Maka beliau pun menceritakan, "Shannaftu hadzal kitab." Aku telah mengarang kitab ini, bukan mengarang ya, menyusun. Ngarang nanti dikarang, enggak. Menyusun kitab ini, kitab Sunan At-Tirmidzi. Fa'aradtuhu ala ulama'il Hijaz. Maka aku perlihatkan hasil susunan kitab Tirmidzi ini kepada seluruh ulama Hijaz. Hijaz ya sekitaran Saudi sekarang. Tapi bukan Hijaz bukan Hijaz zaman sekarang. Ini salah paham lagi. Hijaz di zaman Al-Imam At-Tirmidzi. Siapa yang ada di zaman itu? Kalau kita ingin sedikit mengetahui, Imam Tirmidzi, beliau satu zaman dengan Al-Imam Al-Bukhari, satu zaman dengan Al-Imam Muslim, satu zaman dengan Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Bahkan beliau termasuk muridnya Bukhari, muridnya Imam Muslim, dan muridnya Imam Abu Daud. Imam Tirmidzi ini murid Bukhari. Al-Imam Bukhari itu guru beliau langsung, satu zaman. Jadi tidak perlu disebut, beliau katakan kitab ini setelah aku susun maka aku perlihatkan kepada ulama Hijaz, faradu bihi, mereka pun semuanya ridho. Bahasa di sini ridho, puas. Ridho itu artinya puas, puas dengan apa yang ada di dalamnya, nggak ada komplain sedikit pun. Kemudian beliau katakan, wa aradtuhu ala ulama'il Iraq.
Kemudian aku perlihatkan kitab ini kepada seluruh ulama Irak. Di pertemuan sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa peradaban Islam itu di zaman, bahkan zaman Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, peradaban Islam itu di Irak, di Kufah, di Baghdad. Maka orang zaman itu kok nggak datang ke Irak, nggak belajar agama di Baghdad, nggak pernah belajar agama di Kufah, itu nggak keren zaman itu kiblatnya zaman itu. Lah kalau sekarang kira-kira ada alumni mana ini lulusan Irak, bingung orang dengar walaupun bahasanya masih Arab. Malah entah apa-apa nanti respon yang disampaikan, alumni Irak. Padahal waktu itu peradaban Islam di sana. Maka beliau pun Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, aku perlihatkan juga kitabku kepada ulama Irak, bukan orang-orang awamnya, ulamanya pada zaman itu. Maka faradu bihi, mereka pun ridho, puas dengan isinya. Wa aradtuhu ala ulama'i Khurasan, bahkan aku juga perlihatkan kitabku ini kepada ulama-ulama yang ada di Khurasan, Iran sekitarnya waktu itu. Nah, Iran zaman sekarang bagaimana? Jadi jangan kita kalau mendengarkan satu teks, tengok konteks yang pas. Maka faradu bihi, mereka pun semuanya puas, ridho dengan apa yang aku tulis ini. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi melanjutkan, wa man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, man kana fi baitihi hadzal kitab, siapa yang di rumahnya ada kitab ini, Sunan At-Tirmidzi, Al-Jami' At-Tirmidzi, siapa yang di rumahnya ada kitab ini, faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam, maka seolah-olah di rumahnya itu ada nabi yang sedang bersabda. Ini yang menulis langsung Imam At-Tirmidzi menerangkan sedikit keutamaan daripada kitab ini. Tapi kalau kita tengok pujian-pujian para ulama tentang kitab ini luar biasa. Ini susah untuk diterangkan secara terperinci apa itu keutamaan daripada Sunan At-Tirmidzi. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitab ini kitab yang begitu luar biasa. Beliau, para ulama ada sedikit pembahasan mengenai kitab At-Tirmidzi ini. Urutannya di dalam kitab Sihah Sittah atau Kutub Sittah itu urutan nomor berapa? Dari 6 kitab hadis yang kita ketahui, maka Sunan At-Tirmidzi itu berada di urutan nomor berapa? Ikhtilaf wajar, perbedaan pendapat itu selalu ada dimanapun. Tapi hampir terjadi itu kesepakatan para ulama, ya Bukhari urutan pertama dari segi sohehnya. Selepas itu Soheh Muslim. Kemudian selepas itu ada ikhtilaf. Kebanyakan ulama nanti mendahulukan Nasai, kemudian Abu Dawud, kemudian selepas itu Tirmidzi, baru terakhir Ibnu Majah. Ini dari segi urutan kesohehan hadis. Tapi dalam kitab ini pun dalam muqaddimah diterangkan, banyak ulama bahkan yang mengatakan As-Sunan At-Tirmidzi aslun tsalits fi kutubil hadis. As-Sunan At-Tirmidzi ini menjadi dasar pondasi yang ketiga dalam kitab hadis. Jadi tidak sedikit juga ulama yang mengatakan selepas Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Kritikan beberapa orang ulama yang mengatakan dalam hadis ini mereka yang mengatakan urutan daripada Sunan At-Tirmidzi letaknya di posisi keempat, ada yang mengatakan kelima. Kenapa mereka memposisikan Tirmidzi dalam urutan keempat atau yang kelima daripada kitab yang Kutub Sittah tadi? Alasan mereka karena dalam Sunan At-Tirmidzi ini ada beberapa hadis yang bermasalah.
Beliau meriwayatkan dari beberapa rawi yang bermasalah sehingga derajat hadisnya itu jadi turun. Dan kita ketahui selain Bukhari Muslim memang ada yang bermasalah hadisnya sampai tingkatan dhaif. Kalau maudhu enggak, dhaif. Tapi ini dijawab oleh pensarah kitab ini sendiri. Siapa? Yaitu Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, yang beliau karang dengan nama kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Jami' At-Tirmidzi. Beliau jawab, enggak, kalaupun ada ulama yang mengatakan Sunan Tirmidzi ini urutannya yang ketiga, wajar. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi walaupun beliau meriwayatkan beberapa hadis yang bermasalah, nanti di akhir hadis itu beliau sampaikan kok, ini hadisnya dhaif karena di dalamnya ada fulan ibnu fulan dan lain sebagainya. Lah kalau sudah diterangkan kan tidak jadi masalah. Yang masalah itu dhaif terus pura-pura diam. Apalagi di depan kitabnya diberi nama Al-Jami' As-Sahih. Kitab ini kitab Al-Jami' dan Sahih. Nah, kalau sudah begitu terus didiamkan kan jadi masalah. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi tidak. Kalaupun ada hadis-hadis yang bermasalah, maka itu beliau terangkan. Ketika sudah diterangkan, akhirnya hadis itu nampak jelas mana yang betul-betul sahih, mana yang tidak. Lah kalau sudah ada bisa dibedakan, tidak ada masalah, itu menjadi urutan nomor 3 menurut sebahagian para ulama. Dan ini juga menjadi satu perhatian khusus kita. Ini menunjukkan kemuliaan daripada kitab ini. Ini banyak pembahasan di awal yang menerangkan tentang Al-Jami' atau As-Sunan At-Tirmidzi. Kemudian luar biasanya Imam At-Tirmidzi, beliau sampai mengatakan, membahas di dalam akhir kitab, termasuk dalam Kitabul Ilal, membahas tentang ilat-ilat hadis. Di akhir Al-Imam At-Tirmidzi beliau menyatakan bahwa semua hadis-hadis yang saya tulis dalam kitab ini ma'mulun biha. Hadis ini ma'mul, semua diamalkan oleh para ulama, nggak ada yang tidak diamalkan. Lah memang ada hadis yang nggak diamalkan? Ada. Jadi beliau menerangkan semua kitab hadis yang ditulis dalam kitab ini itu semua diamalkan oleh para alim ulama. Tapi beliau sampaikan ma'mulun biha, semua diamalkan, ma khola haditsain, pengecualiannya ada 2 yang tidak diamalkan oleh para ulama. Dan beliau terangkan mana itu 2 hadis yang ada dalam kitab ini yang tidak diterangkan. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal asri bil Madinah wal maghribi wal isya min ghairi khaufin wala matarin wala safarin. Ini hadis yang pertama. Hadis yang semua ada dalam kitab ini diamalkan oleh para ulama. Maknanya ya kalau enggak diambil oleh Imam Abu Hanifah, diambil oleh Imam Syafi'i. Kalau nggak diamalkan oleh Syafi'i, diamalkan oleh Imam Malik. Atau kalau Imam Malik nggak ngamalkan, diamalkan Imam Ahmad bin Hambal. Kok misalkan 4 madhab nggak ngamalkan? Ada ulama lain yang mengamalkan, Al-Adhra'i dan lain sebagainya. Maknanya hadis ini terpakai semuanya. Dan tadi kita sudah beritahu bahwa hadis itu barang mentah. Kok ngaji hadis, maka di situ bukan ngaji madhab, bukan madhab Syafi'i di situ saja, enggak. Dalil semua keilmuan agama ada di sini. Maka tadi kenapa kok yang duduk dalam kajian kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah kok disyaratkan ulama? Kenapa? Karena ini bahan mentah yang dibeberkan nanti seluruh madhab, bukan 4 madhab saja. 4 madhab ini yang masih tersisa, yang bisa dipertanggungjawabkan 4 memang, tapi dulu banyak. Selain 4 itu banyak, cuma nggak ada murid-murid yang melanjutkan, nggak ada yang menjaga keilmuannya, akhirnya hilang ditelan masa. Sisa 4 ini yang bisa dipertanggungjawabkan, yang lain nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka beliau katakan semua hadis yang ada di dalam kitab Tirmidzi yang saya tulis ma'mul, semuanya diamalkan kecuali 2 hadis. Tadi yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi ketika di Madinah
bukan di Mekah ya. Nabi ketika di Madinah beliau menjamak solat zuhur dengan asar, menjamak solat maghrib dengan isya, min ghairi khaufin wala matorin wala safarin. Tidak ada waktu itu penyebabnya karena ketakutan, nggak ada. Bukan pula penyebabnya karena hujan, bukan pula penyebabnya karena safar. Jadi nggak ada uzur, nggak ada permasalahan apapun. Nabi pernah menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di Madinah. Lah ini kan kalau diamalkan gawat ini. Walaupun setelah itu dikritik, dan saya sendiri luar biasa ketika beberapa acara fatwa ulama-ulama yang ada di televisi itu ada beberapa ditanya, boleh nggak kami menjamak zuhur asar ketika begini dan begitu, maka tahu-tahu Ustadz itu menjawab dengan hadis ini. Padahal kan tadi kata Imam At-Tirmidzi, semua hadis yang saya tulis makmul, diamalkan kecuali ini. Ini jangan, kata beliau. Maka hadis itu walaupun sahih, pengamalannya tengok dulu fatwa ulama. Nggak bisa ini dalil harus ditengok bagaimana pemahaman para ulama dalam dalil tadi, karena kita ini bukan siapa-siapa, keilmuan kita belum cukup. Gawat baca hadis seperti tadi, tahu-tahu dia nggak ke masjid berapa hari, tanya kawannya, mana tadi malam? Oh jamak kosor saya di rumah, katanya. Kan gawat. Tapi kalau hal-hal ada khauf, kekhawatiran, ada mator karena ada hujan, ada safar disebabkan perjalanan, terus jamak, boleh nggak? Ya boleh, dan itu ada dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Safar mau jamak, hujan jamak, ada pembahasannya memang. Nah ini pembahasan detailnya nanti ada di dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Ataupun kalau misalkan hadis ini kita lewati, insya Allah akan kita bahas di tempat posisi yang pas dengan pembahasannya. Nah ini salah satu hadis yang beliau katakan, kecuali ada dua. Salah satunya lagi, wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man syaribal khamra fajliduhu fa in 'ada fir rabi'ah faqtuluhu. Kata Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang kedua yang tidak diamalkan menurut beliau ya, yang lain mungkin lain pendapat, yaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minum khamar fajliduhu, maka cambuklah dia. Orang kalau sudah minum khamar dicambuk 40, ada ditambah lagi sama Umar bin Khattab 80. Siapa yang minum khamar, ini luar biasanya hukum Islam. Sekarang coba tengok, mabuk aja kerja orang. Kenapa? Memang hukumnya itu tidak sesuai. Mencuri, ada pula residivis mencuri. Ditangkap polisi, ditanya, mantan mencuri 4 kali, sedangkan dalam Islam 1 kali saja mencuri kena hukum potong tangan ketika sudah sampai nisab. Kemudian orang-orang yang tidak paham agama katakan, nah ini HAM ini. Nah, tengoklah akhirnya pencuri di mana-mana. Islam itu mengorbankan mungkin 1 orang korban, tapi gara-gara 1 orang itu terjaga jutaan tangan setelahnya. Nah di sini kata Nabi, siapa yang minum khamar, jilid dia, jilid, cambuk dia. Kok masih ngulangi yang keempat kali, faqtuluhu, maka hukum bunuh untuk dia. Tapi kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis tidak diamalkan oleh para ulama. Tapi ini terjadi ikhtilaf kan? Ini menurut beliau. Lah menurut beliau selain 2 hadis ini, itu diamalkan semuanya oleh para alim ulama. Maknanya diamalkan semua tadi ya, diamalkan paling tidak oleh beberapa orang ulama. Bukan ulama level kita zaman sekarang, enggak. Level mujtahid. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Hanifah, mesti ada yang mengambil dalil daripada kitab ini. Kemudian ada mungkin permasalahan yang sebelum kita masuk ke dalam Sunan At-Tirmidzi, beberapa kritikan. Orang-orang mengatakan dalam kitab Tirmidzi ini ada hadis maudhu'nya. Maudhu' itu apa hadirin? Maudhu' itu hadis yang dituduh palsu. Satu contoh, emas ada yang 24 karat, ada yang kurang nanti 22 karat, ada yang kurang lagi 20 karat, 18 karat, entah mungkin ada yang 10 karat. Walaupun emas itu 10 karat, tapi kan masih dikatakan emas, cuma kualitasnya separuh itu aja. Tapi kalau ada satu besi
kemudian dicat warna kuning seperti warna emas, besi dicat warna emas, apakah bisa dikatakan itu emas? Enggak. Kalaupun iya, itu namanya emas palsu. Palsu itu tidak ada kandungan sedikit pun, itu palsu. Maka hadis maudhu, sebahagian orang tuh menyamaratakan dengan hadis dhaif. Ini nunjukkan dia nggak pernah ngaji hadis. Dhaif itu dengan palsu beda. Hadis tuh kalau dhaif masih hadis loh. Sama dengan emas, kandungannya itu berkurang, entah itu 50%. Kalau masih ada, masih laku. Lah cuma kalau nanti besi yang dicat berwarna kuning, itu bukan emas lagi tuh. Itu namanya kalaupun emas, emas palsu. Sama dengan hadis, ada namanya hadis maudhu. Maudhu itu bukan hadis sama sekali. Bukan hadis itu maudhu. Jadi kalau ada orang mengatakan maudhu itu hadis, ya itu hanya penamaan sekedar. Kalaupun dikatakan hadis, hadis maudhu. Sama dengan emas. Kalaupun dikatakan emas, emas palsu, tapi bukan emas. Kalaupun dikatakan emas, emas palsu. Maka ada beberapa tuduhan. Bahkan nih yang menulis bukan sembarangan orang. Di antaranya yang menyampaikan bahwa di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ada hadis palsu dan tidak sembarangan. Beliau mengatakan paling tidak thalathah wa ishrin hadithan maudhu'an. Ada 23 hadis maudhu' di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Yang mengatakan siapa? Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi ini terkenal dengan mutasyaddid. Apa-apa tuh suka, hobinya tuh kalau menghukumi itu terlalu parah. Suka mendhaifkan, bahkan bukan suka mendhaifkan. Hadis yang dhaif pun nanti dia katakan palsu. Lah yang mengatakan tidak itu bukan saya, enggak. Ini cuma baca ya Bapak Ibu. Ini bukan jawaban dari saya, enggak. Yang menjawab siapa? Jawaban ini dibantah termasuk diantaranya oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Diantaranya juga diberikan jawaban oleh Jalaluddin, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kitab yang baru kita selesaikan pekan lalu, 2 minggu yang lalu. Pengarang kitab daripada Bushrul Kaib Biliqail Habib, yang mengarang kitab Tafsir Jalalain, yang mengarang kitab Tafsir Durrul Manthur. Beliau yang mengarang kitab hadis Durrul Manthur. Ya, di situ beliau menjawab semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu ada hadis maudhu'nya. Bahkan tadi ditulis 23. Enggak, kata Imam Suyuti, tidak ada hadis maudhu', dan beliau berikan jawaban satu persatu. Beliau menulis satu risalah tersendiri untuk menjawab tuduhan para ulama yang mengatakan bahwa di dalam kitab Tirmidzi ada hadis maudhu'nya. Nah, kalau mau nengok itu ada pembahasan tersendiri. Jadi maknanya paling tidak jangan kita nanti nganggap nih ada hadis maudhu'nya. Enggak. Kalaupun nanti hadis itu dhaif, Al-Imam At-Tirmidzi pun terangkan, hadza haditsun dhaif, ini hadis dhaif. Dan dhaif itu nanti ada kaidah boleh diamalkan dalam beberapa tempat. Di antaranya hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam Fadhailul A'mal. Nah, ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini kita belum masuk dalam pembahasan hadisnya, tapi ini tadi penting memang di dalam pembahasan muqaddimah kitab. Lah, sarah dari kitab ini cukup banyak sekali. Tapi di zaman sekarang yang masyhur dimiliki, yang terkenal dimiliki oleh para alim ulama, itu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Mubarakpur dirubah ke bahasa Indonesia jadi Mubarakfur. Mubarakpur ini satu kota di negeri India. Jadi yang mensyarah kitab ini yang paling terkenal ternyata ulama India. Dan beliau berakidahkan atau berpahaman ahlul hadis, tidak mau bermadhab, nggak bertaklid. Tapi bukan salafi ya, salafi lain lagi. Beliau berpahaman akidah ahlul hadis. Jadi beliau tidak mengikuti satu madhab yang tertentu. Tapi untuk orang yang sekelas beliau masih lumayan,
Entah diperdebatkan ulama itu terserah, tapi beliau sampai sudah bisa mensyarahi kitab hadis, itu kan keilmuannya sudah sangat tinggi. Dan berbedanya beliau daripada orang-orang yang tidak taklid lainnya, yang tidak bermadhab, salah satu perbedaan yang luar biasa di sini, beliau menuliskan sebelum menulis kitab. Beliau mengatakan, termasuk di sini kata beliau, saya melihat bahwa di antara adat para alim ulama sebelum menulis kitab-kitab hadis, maka mereka akan menyampaikan sanad mereka sampai kepada pengarang kitab Al-Imam At-Tirmidzi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini punya sanad sampai kepada Rasulullah. Karena beliau ini ulama India, maka saya bawa kitab ini. Akhirnya sanad saya pun juga bersambung dengan beliau. Bukan saya bersambung dengan beliau ya, jumpa. Beliau ini ulama yang wafat di tahun 1866 Masehi. Jadi sudah kurang lebih 150-an tahun yang lalu. Sanad saya berjumpa dengan beliau nanti di satu ulama yang bernama Syah Ishaq Ad-Dahlawi. Berjumpa nanti di urutan yang keempat atau yang kelima. Jadi memang karena di satu jalur, saya sendiri juga mengambil hadis di negeri yang dulu pecahan dari India, di Pakistan, maka sanad keilmuan hadis ini pun juga berjumpa dengan beliau di Syah Abdul Haq Ad-Dahlawi. Nah ini beliau sebelum menulis kitab, beliau tulis urutan yang sekarang karena sudah jam 6:12, insya Allah sanad-sanad itu akan kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Sehingga sebelum kita membaca hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kita perlu menyambungkan dulu sanad kita, dari kita ke guru kita sampai kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Baru kemudian Imam Tirmidzi langsung menyambungkan sanad itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang sudah menjadi adatnya para alim ulama. Karena kasihan kan kalau ada orang ngaku ulama tapi nggak punya sanad. Maknanya kalau nggak punya sanad nggak punya guru. Lah lucunya dibilang nggak punya guru, nggak punya sanad, terus marah. Ya memang begitu faktanya. Kalau nggak punya sanad ya nggak punya guru lah. Oh saya punya guru, ya berarti guru Anda nggak punya guru. Siapa yang punya guru, maka mesti gurunya punya guru. Kalau dia gurunya punya guru, terus punya guru, bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, guru daripada Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan sanad isnad itu termasuk agama. Kalau bukan karena sanad, nanti orang-orang akan berbicara sesuka hati mereka. Nah, kalau kita punya sanad itu dari siapa keilmuan diambil, maka nanti bisa ilmu itu dipertanggungjawabkan. Jadi ini mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas secara muqaddimah singkat sebelum kita masuk dalam pembahasan Sunan At-Tirmidzi dalam hadis yang pertama. Mungkin sebelum kita tutup dengan doa kifarah majelis, di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dasarnya memang tadi kita ketahui bahwa di kalangan manusia itu sendiri ada orang yang terlalu keras dalam menilai. Sebaliknya nanti ada yang terlalu mudah menilai. Itu pula sebaliknya. Jadi begitulah dalam manusia, ada yang terlalu mudah mengkafirkan orang. Ada pula yang sebaliknya nanti mudah mengatakan ini udah Islam nih, padahal orang tuh nggak Islam. Ada yang mudah mengeluarkan orang Islam, orang ini Islam dikafir-kafirkannya, ini ekstrim namanya. Ada pula orang ini memang Islam tapi sudah mengucapkan kalimat kekafiran di mana-mana dengan terang-terangan, masih juga dia anggap Islam. Lah ini terlalu memudah-mudahkan. Lah ini dua hal ini kan nggak baik.
Dalam setiap hal ada, termasuk dalam ilmu hadis tadi. Dalam ilmu hadis nanti ada yang terlalu mudah apa-apa tuh. Jangankan ini tadi kita karena membahas Sunan At-Tirmidzi ya. Jangankan Sunan At-Tirmidzi, beliau pun juga ada mendhaifkan, bahkan mendhaifkan, memaudhu'kan beberapa hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, coba bayangkan. Ini namanya kan kelewat ekstrim. Jadi orang-orang yang ekstrim seperti ini, maka nanti di dalam keilmuan hadis, orang yang ekstrim, maka penilaian dia dalam mendhaifkan itu nggak diterima, nggak dipakai. Tapi kalau dia mensahihkan satu hadis, dipakai itu. Atau sebaliknya, kalau ada ulama yang tasahul, yang terlalu memudah-mudahkan, ini hadis tahu-tahu dia sudah sahihkan, ini terlalu memudahkan, padahal itu sebenarnya dhaif. Maka kalau orang yang memudahkan itu, untuk urusan dia memudah-mudahkan tidak diambil. Sebaliknya tadi ada yang terlalu ekstrim. Lah dasarnya bagaimana? Kita tahu dalam ilmu hadis ini, penyebab hadis itu dikatakan sahih, hasan, dhaif itu kan ada penyebab. Sanad sambung dan segala macam yang diterangkan nanti. Tamamud dhabti, hafalannya sempurna dan lain sebagainya, orangnya tidak tertuduh menjadi pembohong. Lah mungkin menurut beliau diteliti dari sanad itu, maka menurut beliau si fulan-fulan yang ada dalam rawi hadis ini tertuduh kadzab, pembohong. Ini menurut beliau. Tapi tadi kalau kita membahas keilmuan hadis, menilai satu orang itu kan nggak sama, semua orang nggak akan sepakat menilai satu orang, nggak akan. Contohnya saya saja, misalkan saya kenal dengan imam masjid sini, maka menurut saya imam masjid itu jujur orangnya baik, jujur, nggak pernah bohong. Maka akhirnya karena saya menilai beliau jujur, baik, nggak pernah bohong, maka ucapan-ucapan yang beliau sampaikan itu menurut saya sahih. Tapi apakah penilaian saya sama dengan penilaian orang lain? Oh enggak, kironya, ini satu contoh ya. Rupanya ada orang pernah ketipu. Enggak ada begitu doh. Penduto pada kan akhirnya begitu. Penilaian satu orang itu enggak sama. Maka nanti menurut Imam Tirmidzi, orang ini, rawi ini, menurut beliau jujur. Tapi nanti kan bisa jadi menurut yang lain itu tidak. Akhirnya karena penilaian rawi yang berbeda, maka akan keluar satu hukum yang berbeda. Menurut si ulama yang A ini hadis ini sahih, menurut ulama B nanti dhaif. Maka kita jangan heran, hadis kunut subuh sahih menurut Imam Syafi'i, tapi nanti menurut Imam Ahmad bin Hambal dhaif. Lah sekarang tergantung apakah kita mau ikut bertarung juga dengan Imam Syafi'i di sana? Lah siapa kita? Yang bertarung itu orang selevel kok. Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i, walaupun murid guru satu level dalam ijtihad, dalam mujtahidnya. Lah menurut Imam Syafi'i, orang ini menurut saya jujur, menurut yang lainnya urusan dia. Sudah diteliti, diperhatikan, rupa jujur ya sudah dipakai hadisnya. Tapi menurut yang lain tidak. Begitu juga Ibnul Jauzi, beliau ini terlalu keras dalam penilaian, maka akhirnya banyak hadis-hadis yang sahih beliau dhaifkan, termasuk yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Lah yang menjawab di antaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini juga Al-Hafidz. Al-Hafidz itu orang yang hafal ratusan ribu hadis dan pakar juga dalam bidang hadis. Maka beliau yang memberikan jawaban sesuai dengan keilmuan hadis, bahwa yang dituduhkan itu bukan maudhu. Kalaupun ya dhaif ya katakan dhaif, tapi bukan sampai derajat maudhu. Lah itu salah satu yang bisa saya berikan jawaban. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada yang enggak bertanya lagi? Ada pertanyaan lain? Jadi demikian mungkin hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini muqaddimah, pembukaan singkat ya. Kalau kitab syarah ini kurang lebih, Tuhfatul Ahwadhi ini kurang lebih ada 12-13 jilid. Lah dari 12 jilid itu pengarang kitab ini Tuhfatul Ahwadhi menulis muqaddimah itu dalam satu jilid. Muqaddimah satu jilid tuh. Tadi itu namanya sarapan pagi di hari ini. Hanya sekedar sedikit mengupas supaya kita kenal. Jangan sampai baca Tirmidzi kita nggak tahu apa itu Sunan At-Tirmidzi. Bahkan tadi saya lupa
menyebutkan nama asli Al-Imam At-Tirmidzi. Ini insya Allah kita sedikit-sedikit sampaikan nanti di depan. Kitabnya ada berapa hadis di dalamnya, tapi tadi secara singkat sudah bisa kita dengarkan bagaimana penjabaran para ulama tentang Sunan atau Al-Jami' At-Tirmidzi. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, semoga berfaedah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.